Dan sheet yang 29 ini sih di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya, pastinya aku bersemangat banget karena mau nge-swatch Maybelline Super Stay Matte Ink yang Red Edition. Jadi di sini dia ada 5 varian yang menurut aku ternyata ada beberapa yang masih natural untuk ukuran lip cream warna merah. So kalau kalian penasaran untuk swatchesnya seperti apa, terus teksturnya kayak gimana sih, apakah masih sama dengan yang versi lama, pastinya aku di akhir juga akan tes ketahanan buat tahu apakah ketahanannya masih se-super duper tahan lama kayak lip creamnya Maybelline yang lalu. Pastiin seperti biasa, yang pertama klik dulu tombol like-nya kalau kalian bersemangat dan suka banget udah nungguin video ini. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, pokoknya aku bakal seneng banget kalau kalian klik tombol like. Kalau kalian lihat dari segi packagingnya seperti ini, sebenarnya masih sama ya dengan varian Maybelline Super Stay Matte Ink yang lalu. Cuman mereka memang kelihatan lebih kemerahan gitu sesuai dengan temanya ya, Red Edition. Dan di bagian atas tutupnya berwarna putih. Di sini masih tertera tulisan Maybelline Super Stay Matte Ink dengan netonya ada 5 mili. Kemarin sih aku beli di official store lagi ada diskon kayak bundle 148.000 dapat 2 pieces. Aku nggak tahu sih sampai di hari ini masih atau enggak. Nanti pokoknya untuk update harga detailnya akan aku taruh seperti biasa di kolom deskripsi bawah. Kalian bisa langsung klik aja linknya. Di bagian lain aku akan kasih tunjuk juga ada ingredients. Udah gitu yang paling penting ini sudah ada nomor BPOM-nya, jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi ya. Kalau kalian beli di official store atau misalnya online shop yang udah terpercaya, udah pasti ada nomor BPOM-nya. Secara aplikatornya juga nggak berubah ya, masih sama, dia ada sisi lancip di bagian ujung. Terus di tengahnya ada lubang yang pastinya kalau kalian tahu, di situ kita nggak perlu beberapa kali celup ke tempatnya karena kan di bagian lubang udah banyak menyimpan produk. Jadi pas mengaplikasikan di bibir itu langsung udah set 1 kali celup aja, cukup untuk seluruh permukaan bibir. So aku suka sih sama aplikatornya yang Maybelline ini karena memang dia tuh lancip, presisi. Khususnya kalau kita mengaplikasikan lip cream dengan warna merah kayak gini, kalau aku sih paling hati-hati banget. Karena kalau nggak rapi tuh kelihatan banget gitu loh. So memang dibutuhkan aplikator yang sekecil ini di bagian ujungnya biar enak aja waktu membingkai bibir. Langsung aja sekarang aku mau swatch ya satu persatu di tangan aku seperti apa. Mulai dari shade yang angkanya paling kecil dulu, 285 Gritty. Menurut aku sih ini secara teksturnya masih sama, pigmented. Udah gitu kalau kalian lihat warnanya tuh dia merah yang ada pinkisnya gitu nggak sih? Jadi menurut aku nggak terlalu jedar waktu dipakai di bibir. Pas banget kalau kalian nggak mau terlalu kelihatan bold, misalnya aja ya kalian yang kerja di kantoran gitu, bisa dijadikan salah satu referensi karena menurut aku warnanya nggak terlalu yang mengundang perhatian gitu loh, masih cukup soft. Untuk coveragenya sendiri nggak usah diragukan ya, masih sama dengan yang versi lama. Dia sekali swipe langsung bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Udah gitu juga menurut aku sih di awal nggak terlalu lengket ya. Semenjak aku nge-review yang Coffee Edition, menurut aku sih semakin kesini Maybelline mungkin memperbaiki juga untuk kualitas dari lip creamnya. Jadi pas di awal nggak yang selengket pas awal-awal dulu aku beli. Cuman tetap aja ya kalau misalnya kita mau makan ini dan itu biar tahan lama, kita harus nunggu ngeset dulu kayak sekitar 5 menitan, barulah nanti bisa dipakein masker atau kalian mau makan ini dan itu, si Maybelline ini akan super duper tahan lama. Kayak gini ya hasilnya waktu dipakai di bibirku, shade 285 Gritty. Masuk ke shade selanjutnya dari Red Edition yaitu 295 Dauntless. Kalau menurut aku sih ini warnanya kayak merah darah yang seger gitu, jadi sebenarnya kelihatan marun tapi nggak segelap itu. Terus untuk pigmentasinya nggak usah diragukan, masih sama, dia pigmented, bisa juga mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Cuman karena memang aku jarang banget, hampir nggak pernah ya pakai lip cream warna merah untuk full lip seperti ini. Sebenarnya aku nge-review ini agak susah mendeskripsikannya juga, kalau lip cream kayak ini tuh cocoknya buat apa sih. Tapi sepertinya kalau aku lihat 295 ini mungkin akan cocok ya kalau misalnya kalian ada acara-acara malam dengan makeup yang cukup bold,
atau makeup yang biasa aja tapi mau kelihatan lebih cetar gitu, bisa difokuskan di bagian bibirnya. Dan shade yang 295 ini sih menurut aku cocok. Coba deh menurut kalian gimana? Komen-komen dong di bawah. Shade selanjutnya ini 305 Unconventional. Menurut aku sih ini waktu pertama kali aku dapat semua packagingnya dari Maybelline langsung kelihatan ya kalau warnanya tuh masih cukup natural dibandingkan yang lainnya. Dan aku yakin mungkin juga seperti itu waktu dipakai di bibir. Karena seperti yang kalian lihat waktu di swatch, dia ini sebenarnya merah tapi ada perpaduan dengan orange. Cuman orange-nya tuh lebih mendominasi. Jadi bisa dibilang kalau sekilas sih kayak lipstick warna orange gitu loh. Tentunya ini akan lebih natural daripada warna merah-merah yang sebelumnya. So, menurut aku sih ini mungkin akan cocok ya kalau untuk jalan-jalan santuy. Misalnya kalian cuman makeup tipis, pakai bedak, pakai alis, maskara, dikasih ini aku rasa sih udah kelihatan fresh banget. Tapi nggak terlalu yang mencolok. Itulah kenapa aku tes ketahanan ini yang kemarin aku pakai, karena memang dari semuanya jujur warna ini yang paling bisa aku pakai kalau misalnya full lips ya. Coba deh kalian komen-komen di bawah kalau kalian pecinta warna merah yang seperti ini. Kayak gini ya, nomor 305 waktu dipakai di bibirku. Warna yang keempat ini 310 Achiever. Menurut aku sih ini dari hintnya udah kelihatan ya kalau dia tuh merah marun yang gelap. Sebenarnya warna-warna kayak gini yang paling PR banget ya waktu diaplikasikan di bibir. Karena kita harus membingkainya tuh pelan-pelan banget biar hasilnya rapi. Cuman seperti yang aku bilang tadi, karena memang aplikatornya Maybelline ini enak banget, bagian ujungnya lancip. Jadi nggak masalah sih, bisa langsung diaplikasikan di bibir. Kalau nggak salah ini juga sering dipakai kayak misalnya manten-manten Jawa gitu. Biasanya kan warnanya merah marun yang seperti ini ya, karena memang difokuskan di situ. Cuman kalau aku sendiri sih pas lihat warna ini langsung yang kepikiran di aku, ini pasti oke banget, kece kalau dipakai ombre. Jadi di bagian dalamnya gitu. Ini seperti yang lagi aku pakai sebenarnya dari tadi. Kalau kalian penasaran, ini aku ombrein shade yang pertama 285 sama yang 310 ini. Walaupun nggak terlalu kelihatan mungkin, tapi kalau di zoom itu akan kelihatan ada gradasi di dalamnya. So untuk warna merah marun seperti ini sih kalau aku pribadi memang pasti aku ombrein. Cuman kalau kalian yang pede pakai warna-warna kayak gini sih nggak masalah ya. Khususnya kalau kalian pecinta makeup vintage atau kayak gothic itu mungkin masih bisa pakai warna-warna yang seperti ini untuk di full lipsnya. Akhirnya shade yang terakhir 315 Extraordinary. Pas aku swipe di tangan aku, kalau misalnya kalian lihat juga ya, ini sebenarnya mirip sama yang 305 kayak merah percampuran orange, tapi di sini merahnya masih lebih kenceng. Jadi bisa dibilang sih ini kayak warna-warna merah cabai gitu nggak sih? Cukup jeder juga menurut aku untuk warnanya. Cuman nggak masalah sih kalau misalnya kalian udah biasa pakai warna gini atau memang suka, karena itu udah kayak selera masing-masing gitu ya. Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku. Oke, itu tadi untuk swatches-nya ya, kalian udah lihat. Dan menurut aku sih untuk Red Edition ini akan cocok di semua skin tone, karena nggak ada yang pucat ataupun kayak gimana ya, hintnya tuh masih yang wearable gitu loh. Jadi untuk kalian yang punya kulit putih, kuning langsat, ataupun sawo matang akan cocok-cocok aja. Cuman ini tergantung selera dan preferensi kalian masing-masing, kalian lebih pede atau lebih nyaman pakai warna yang apa. Kalau aku sendiri, misalnya kalian tanya ya, di aku yang bukan pecinta warna merah sebenarnya, karena aku kurang pede kalau dipakai full lips seperti ini. Untuk varian Red Edition ini yang mungkin masih bisa aku pakai, pastinya yang pertama 305, karena menurut aku untuk ukuran warna merah ini masih cukup natural. Udah gitu kalau aku mau tambahkan satu lagi 285 yang gritty, karena menurut aku dia merah yang ada percampuran pinknya, jadi dipakai sendiri masih cukup oke. Kalau misalnya pengen kelihatan lebih bold, pastinya akan aku ombrein seperti ini. Ini perpaduan 285 digabungkan di bagian dalamnya yang 310 tadi. Oke, itu tadi untuk hasil swatches-nya. Kalian udah lihat, dan kira-kira mana nih warna favorit kalian? Komen-komen di bawah. Dan sebelum aku tutup videonya, pastinya aku tetap akan tes ketahanan, karena walaupun si Maybelline Super Stay Matte Ink ini udah terbukti ya, super duper tahan. Cuman untuk Red Edition ini kayak gimana sih ketahanannya? Kemarin udah aku pakai seharian makan ini dan itu, dan akan aku kasih lihat di videoku yang berikut ini. Betulnya kalau kalian penasaran, ini aku pakai shade-nya yang 305. Dan pertama waktu aku pakai masker, aku buka, ternyata dia tidak menempel sama sekali di maskernya. Begitu yang kedua, waktu aku pakai minum-minuman, menurut aku dia juga tidak menempel di minumannya.
Jadi memang untuk Maybelline Superstay ini masih sama, transfer proof. Tapi sekarang pastinya aku akan makan makanan yang cukup berminyak. Aku akan kasih lihat aku makan apa aja hari ini. Oke, setelah makan seperti ini, makanan pertama aku rasa dia nggak terlalu banyak hilang, padahal itu beneran udah yang berminyak, pedes juga, berkuah, tapi hasilnya masih cukup bagus di bibirku. Lanjut ke makanan kedua, ini aku makan sosis. Dan hasilnya secara full lipsnya masih kelihatan bagus ya, cuman agak sedikit hilang di bagian pinggir-pinggiran sama tengahnya. Tapi kalau misalnya kita lihat sekilas sih masih aman-aman aja. Wow, padahal kita udah makan makanan yang berminyak ya, tapi hasilnya masih bagus. Dan sekarang aku mau kasih lihat hasil akhirnya di malam hari setelah aku makan ini itu dan minum. Seperti ini, menurut aku sih dia memang hilang sedikit banget di bagian tengahnya, dan di bagian luarnya masih kelihatan full. Wow. Jadi secara ketahanan bisa disimpulkan ya, dia masih transfer proof, udah gitu juga waterproof. Dia akan sedikit hilang kalau misalnya kena minyak, tapi nggak yang parah-parah banget. Kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya seperti apa. Aku rasa sih kualitasnya masih sama dengan yang versi lama. So ini kabar baik buat kalian pecinta lip cream warna merah. Kalau misalnya lagi cari lip cream yang super duper tahan lama, transfer proof, nggak gampang nempel di masker, nggak gampang nempel di makanan ataupun minuman. Karena memang si Maybelline Superstay ini sekarang setelah ngeset, ini udah nggak lengket sama sekali. Lebih nyaman juga ya kalau dipakai di bibir. Terus kalau kalian penasaran ngehapusnya pakai apa nih? Karena kan dia nggak gampang hilang. Kalau aku sendiri merekomendasikan micellar water atau cleansing yang dia tuh berbahan dasar minyak. Jadi misalnya salah satu contohnya Garnier Oil Infused Water, itu yang warnanya agak kecoklatan itu. Atau sekarang yang lagi aku pakai dari Skin Angel yang Centella Light Cleansing Oil, atau apapun itu yang kalian punya, pokoknya yang base-nya tuh minyak-minyakan, pasti akan lebih cepat untuk ngilangin lip creamnya. Oke, akhirnya selesai sudah untuk reviewnya. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian, apalagi kalian yang udah penasaran dengan warna-warna baru yang Red Edition ini. Semoga bisa dijadikan salah satu referensi juga. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin klik tombol like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan update 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye!